Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yeza Febiani dengan NPM A1F016009. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada dosen Prodi Pendidikan Kimia yang telah memberikan kesempatan dan juga telah berkenan untuk menonton video seminar proposal saya dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia berbasis SET, Science, Environment, Teknologi, dan Society pada materi koloid. Memasuki abad ke-21, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan Indonesia adalah melalui penerapan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pembelajaran yang tidak lagi teacher center, melainkan student center. Siswa dituntut untuk berperan aktif, sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa tempat ketika pembelajaran itu berlangsung, tetapi juga metode, media, dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan berbagai aspek, salah satunya adalah bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar adalah sarana yang sangat penting peranannya dalam mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Bahan ajar sangat diperlukan untuk menyampaikan materi pelajaran yang banyak memuat konsep dan hitungan seperti kimia. Kimia adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah atas, khususnya pada jurusan IPA. Ilmu kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sifat, materi, perubahan materi, dan hukum atau prinsip yang menggambarkan materi dan konsep serta teori. Materi di dalam ilmu kimia bersifat abstrak, hitungan, dan hafalan atau teoritis. Ilmu kimia memberikan kontribusi yang sangat penting dan berarti terhadap perkembangan ilmu terapan seperti pertanian, kesehatan, dan perikanan serta teknologi. Berdasarkan hasil observasi saat magang 2 di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu, bahan ajar yang biasa digunakan dalam pembelajaran kimia di kelas 11 tahun ajaran 2019-2020 adalah buku teks. Dari hasil wawancara dengan guru kimia SMA Negeri 6 Kota Bengkulu, diperoleh informasi bahwa tidak semua siswa mempunyai buku teks kimia. Keterbatasan akan bahan ajar membuat guru kadang masih tetap menjadi sumber informasi utama dalam proses pembelajaran. Guru membutuhkan bahan ajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan terhadap bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar yang dapat dikembangkan salah satunya adalah modul. Modul adalah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan atau tanpa bimbingan guru. Modul dapat menyalurkan pesan pembelajaran dari pengajar ke siswa sehingga mempermudahkan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa untuk belajar. Modul dapat dikembangkan pada semua materi, termasuk materi kimia. Materi kimia yang diajarkan pada kelas 11 salah satunya adalah sistem koloid. Sistem koloid merupakan materi pelajaran yang bersifat teori dan pada umumnya disampaikan dengan metode ceramah. Hal ini mengakibatkan kebosanan pada siswa terhadap materi pelajaran sehingga mengurangi minat siswa dalam belajar. Materi sistem koloid ini sangat erat kaitannya dengan fenomena nyata yang terjadi di dalam kehidupan. Penerapan sifat-sifat koloid ini banyak dijumpai dalam bidang industri, pertanian, maupun kedokteran. Eratnya kaitan materi ini dengan kehidupan membuatnya penting untuk dipelajari dan dipahami. Selain penggunaan bahan ajar, diperlukan penggunaan pendekatan yang tepat. Penerapan pendekatan pembelajaran yang tepat dapat menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan proses pembelajaran lebih bermakna adalah pendekatan SET, Science, Environment, Teknologi, and Society. SET merupakan suatu pendekatan terpadu yang melibatkan unsur sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan membantu siswa mengetahui sains, perkembangannya, pengaruh lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. Wirnarni pada tahun 2016 menyatakan bahwa dalam pembelajaran berbasis SET memperluas lingkungan belajar siswa pada sains, lingkungan, teknologi, juga masyarakat. Pendekatan SET memadukan hal-hal yang dapat dibahas dan dilihat langsung, sehingga memungkinkan adanya peningkatan pemahaman siswa. Pendekatan SET ini mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna melalui penyajian pengetahuan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan peran sains dalam kehidupan nyata.
Penelitian terkait pendekatan SET ini sebelumnya telah dilakukan oleh Afriawan dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa, minat, dan aktivitas serta kreativitas siswa dalam menelaah materi. Selain itu, penelitian oleh Eka Nurhidayati dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan SET lebih menyenangkan, menarik, dan dapat membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Berbasis SET, Science, Environment, Teknologi, dan Society pada materi koloid. Batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 6 Kota Bengkulu tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, pengembangan modul pada penelitian ini dibatasi sampai tahap ke-9, yaitu revisi produk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana tingkat kelayakan modul berbasis SET pada materi koloid. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap modul berbasis SET pada materi koloid. Dan yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan modul pembelajaran kimia berbasis SET. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat kelayakan modul berbasis SET, dan kedua untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap modul berbasis SET pada materi koloid, dan yang ketiga untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan modul pembelajaran kimia berbasis SET. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi guru. Bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi koloid. Bagi siswa sendiri untuk bahan belajar pada materi koloid. Nah, bagi peneliti itu dapat memberikan pengalaman dan dalam mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk modul berbasis SET pada materi koloid. Sedangkan untuk peneliti lain diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai modul kimia berbasis pendekatan SET. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan ajar, modul, SET, dan koloid. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian. Dan ini adalah kerangka berpikir dari penelitian. Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga dengan Mei 2020 di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu pada kelas 11 MIPA tahun ajaran 2019-2020. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedural dari Sugiono yang dibatasi sampai tahap ke-9, yaitu revisi produk. Adapun langkah-langkah penelitian ini, yang pertama itu potensi dan masalah. Masalah yang ada di lapangan berkaitan dengan keterbatasan bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Adanya dukungan dan kebutuhan guru akan bahan ajar merupakan potensi dari penelitian ini. Setelah diketahui potensi dan masalah yang ada, maka langkah kedua yaitu pengumpulan data. Langkah ketiga yaitu desain produk. Pada tahap ini, peneliti membuat rencana desain pengembangan produk. Produk yang dikembangkan dari penelitian ini adalah modul pembelajaran berbasis SET pada materi koloid. Tahap keempat adalah validasi desain. Validasi desain divalidasi oleh ahli media dan ahli materi dengan menggunakan acuan uji kelayakan modul pembelajaran dalam bentuk angket. Tahap kelima adalah revisi desain. Setelah validasi produk divalidasi melalui penilaian oleh dosen ahli media dan dosen ahli materi, peneliti melakukan perbaikan pada desain produk yang telah dibuat sesuai dengan masukan dari ahli media dan ahli materi. Tahap keenam yaitu uji coba produk skala kecil. Setelah modul divalidasi dan diperbaiki, modul kemudian diuji cobakan pada uji skala kecil. Pada uji skala kecil ini dilakukan pada 9 orang siswa kelas 11 MIPA yang terdiri dari 3 siswa dengan pemahaman tingkat tinggi, 3 siswa dengan pemahaman tingkat sedang, dan 3 siswa dengan pemahaman tingkat terendah. Setelah siswa menggunakan modul, kemudian pada tahap ini, siswa diberikan angket dengan skala Likert untuk mengetahui respon siswa terhadap modul yang dikembangkan. Tahap ketujuh adalah revisi produk. Revisi produk perlu dilaksanakan apabila masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam pengujian pada saat uji skala kecil. Dan tahap ke-8 yaitu uji coba pemakaian skala besar. Setelah melakukan revisi produk, modul diuji cobakan dalam skala besar, yaitu pada seluruh siswa di kelas 11
MIPA yang telah ditentukan. Penentuan kelas tersebut didasarkan pada hasil uji normalitas yang telah dilakukan. Dan tahap ke-9 yaitu revisi produk. Revisi produk dilaksanakan apabila pada tahap uji pemakaian skala besar masih juga terdapat kekurangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar validasi, angket respon siswa, dan yang ketiga adalah lembar tes. Lembar validasi digunakan untuk mengukur kevalitan media pembelajaran yang dikembangkan. Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui penilaian siswa terhadap modul yang dikembangkan, dan lembar tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS versi 23 untuk mempermudahkan perhitungan. Data dinyatakan berdistribusi normal jika taraf signifikansinya lebih dari 0,05. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada nilai ujian akhir sekolah semester ganjil. Teknik analisis yang kedua yaitu analisis lembar validasi. Penilaian kelayakan terhadap modul menggunakan angket berdasarkan skala Likert dengan ketentuan seperti yang terlihat pada tabel. Nilai validasi kemudian dicari dengan menggunakan rumus berikut. Adapun untuk mengetahui kelayakan modul yang telah dikembangkan, maka dapat dilihat pada kriteria skor kevalitan berikut. Yang ketiga, teknik analisis data angket respon siswa. Penilaian respon siswa terhadap modul menggunakan angket berdasarkan skala Likert dengan ketentuan yang sama dengan lembar validasi. Persentase respon siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Setelah didapatkan persentase skor untuk mengetahui penilaian siswa terhadap modul dapat dilihat pada tabel kriteria berikut. Dan teknik analisis data yang terakhir adalah teknik analisis data tes. Analisis tes hasil belajar siswa dilakukan untuk melihat tingkat pencapaian ketuntasan belajar siswa. Persentase ketuntasan belajar dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Dengan kriteria penilaian tingkat pemahaman siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.